Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Dan Ki Tumbi selama ini memang telah menjalankan amanah itu. Ki Sandikala tengah menatap cahaya bulan telah bergeser terhalang pucuk pohon suren yang tumbuh menjulang tinggi di seberang pagar halaman padepokan. Langit malam dipenuhi kerlap-kerlip jutaan bintang. Hari sudah jauh malam, berkata Ki Tumbi sambil mempersilahkan Ki Sandikala untuk beristirahat untuk melanjutkan perjalanannya ke Lamajang. Ki Sandikala tidak langsung tertidur di peraduannya. Bayangannya jauh menerawang, membayangkan sebuah keris pusaka leluhurnya, Kiai Nagasasra. Ada kecemasan di dalam hatinya. Bila saja pamor tentang keris itu sempat diketahui banyak orang, akan berdampak kepada sebuah pergolakan besar. Sebagai seorang pewaris benda pusaka keris Nagasasra dari generasi ke generasi, rahasia tentang keberadaan keris pusaka itu memang sangat dirahasiakannya. Semakin jauh dari perbincangan, maka keberadaan keris itu akan semakin aman. Namun Paman Narada telah membuka kembali rahasia yang sudah sekian tahun disembunyikan. Rahasia tentang keris Nagasasra yang punya sebuah petuah bahwa barang siapa memilikinya akan menjadi seorang raja besar. Disegani lawan dan dibela, dijunjung tinggi, penuh kecintaan segenap rakyat kaulanya. Keris pusaka Nagasasra adalah pemberian Empu Barada kepada murid tunggalnya, Raja Erlangga. Namun menjelang hari tuanya, ketika hendak pergi mengasingkan dirinya, Muksa meninggalkan keramaian dunia. Keris itu diberikan kepada putri tertuanya, Dewi Kilisuci, dengan maksud putrinya itu akan melanjutkannya, memerintahkan kerajaannya. Namun Dewi Kilisuci ternyata lebih memilih berkelana, mengembara bersama gurunya Empu Barada dan menjadi seorang pertapa. Menyerahkan kerajaan kepada dua orang adiknya, Dewi Kilisuci akhirnya dipersunting oleh salah seorang putra Empu Barada dan menetap di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dunia, di sebuah tempat di daerah Lamajang. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal buyut keturunan Ki Sandikala atau Empu Nambi, pemimpin persekutuan besar Padepokan Teratai Putih yang tersebar antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Akhirnya Ki Sandikala dapat memejamkan matanya, lepas tertidur nyenyak setelah menyerahkan segala indera dan pikirannya hanya kepada Gusti yang Maha Hidup, Maha Pemelihara yang Maha Kasih. Keheningan suara malam di atas padepokan, siapapun menjadi tentram. Sandikala telah jauh tertidur. Perjalanannya melepaskan kegelisahannya. Pajarakan membuat hati penuh damai, dan Ki Sandikala melepaskan segala penat, segala kecemasan. Dan pagi-pagi sekali Ki Sandikala sudah terbangun, merasakan kesadaran dirinya setelah beristirahat tidur yang cukup. Setelah bersih-bersih di Pakiwan, Ki Sandikala langsung menuju ke arah pendopo, bermaksud menikmati udara pagi yang masih segar. Kelihatannya sang pengembara akan melanjutkan perjalanannya, berkata Ki Tumbi yang telah terbangun, terlihat datang dari arah Pringgitan, langsung duduk menemani Ki Sandikala di pendopo padepokannya. Lamajang hanya berjarak perjalanan matahari terbit dan terbenam. Itu pun bila berkuda sambil menikmati suasana lembah perbukitan, berjalan seperti siput merayap, berkata Ki Sandikala dengan senyumnya. Bila hati ini begitu dipenuhi rasa jenuh yang sangat, aku juga seperti Kakang, pergi ke berbagai tempat tanpa tujuan, berkata Ki Tumbi.
Dalam pengembaraan, kadang kita dapat menjadi siapapun atau tidak menjadi siapapun. Berkata Ki Sandikala, kata-kata Kakang begitu bersayap penuh makna, selalu memberikan rasa dahaga yang tidak membuat diri ini jemu mendengarkannya. Bila saja 2 atau 3 hari Kakang berada di sini, pasti sangat menyenangkan. Berkata Ki Tumbi sambil melempar senyumnya. Demikianlah pagi itu Ki Tumbi disaksikan Ki Sandikala telah mengumpulkan 100 cantrik pilihannya yang akan bertolak pertama lusa depan ke tanah Ujung Galuh. Setelah menerima wejangan khusus dari Ki Sandikala dan Ki Tumbi, para cantrik itu pun telah membubarkan dirinya kembali ke tempatnya masing-masing untuk mempersiapkan dirinya. Di pagi itu pula Ki Tumbi telah memanggil beberapa cantriknya untuk ditugaskan sebagai utusan resmi menyampaikan pesan berantai dari pucuk pimpinan tertinggi Padepokan Teratai Putih, di mana isi pesan itu adalah permintaan pengiriman tenaga sukarela dari setiap padepokan anggota Persekutuan Padepokan Teratai Putih. Sampaikan pesanku kepada para pemimpin padepokan yang akan kalian datangi. Hendaknya menjaga kerahasiaan ini. Jangan membuat perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Berkata Ki Sandikala kepada para utusan itu. Ketika matahari telah beranjak tinggi menyembul di atas 3 batang pohon kelapa di seberang depan pagar halaman padepokan, baru Ki Sandikala berpamit diri kepada Ki Tumbi dan keluarganya. Kuda yang bagus, berkata Ki Sandikala ketika telah berada di atas kudanya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan meliputi dirimu, wahai saudaraku, berkata Ki Tumbi ketika kuda tunggangan Ki Sandikala mulai melangkah meninggalkan regol pintu gerbang padepokan. Gusti yang Maha Agung selalu menyertai kalian, berkata Ki Sandikala sambil melambaikan tangannya. Ki Tumbi dan beberapa cantrik yang ikut mengantar perjalanan Ki Sandikala masih berdiri di depan regol pintu gerbang halaman, melihat punggung Ki Sandikala bergerak seiring langkah kaki kudanya. Mereka baru masuk kembali ke padepokannya ketika Ki Sandikala sudah jauh terhalang di sebuah tikungan jalan. Langkah kaki kuda Ki Sandikala tengah menyusuri sebuah jalan yang membelah hamparan sawah yang tengah memasuki saat musim tanam. Beberapa petani terlihat tengah bekerja bersama kerbau bajaknya. Bayangan Ki Sandikala terpaku kepada sebuah keluarga yang tengah menanam bibit padi, menjunggingkan sebuah senyum di bibir Ki Sandikala di atas punggung kudanya. Bersama memulai menanam bibit padi, bersama menanti tumbuh padi, dan bersama menuai saat panen, tiba bersama sebuah kegembiraan hati sebuah keluarga kecil penuh kedamaian dan kebahagiaan. Berkata Ki Sandikala kepada dirinya sendiri. Di ujung persawahan itu, Ki Sandikala telah berhadapan dengan sebuah padang ilalang di bawah sebuah bukit kecil. Kesanalah langkah kudanya diarahkan, berlari membelah padang ilalang dan mendaki bukit kecil itu. Ki Sandikala telah tiba di atas puncak bukit kecil itu. Matahari memancarkan cahayanya, menyapu segenap pemandangan lembah panjang yang diapit oleh 2 perbukitan. Semilir angin mengusap rambut Ki Sandikala yang digulung rapi ketika langkah kaki menyusuri tanah rumput hijau tepian yang mengalir di sepanjang lembah perbukitan panjang itu. Ki Sandikala sepertinya menikmati suasana alam lembah itu, seperti menatap sebuah lukisan pemandangan yang tidak membosankan. Sungai jernih berbatu yang mengalir seperti ular panjang berliku, hutan cemara hijau memenuhi lereng perbukitan, serta kicau burung seperti nyanyian Dewi Cinta memanggil sang pujangga menulis sajak-sajak cintanya. Ki Sandikala tersenyum sendiri, menyadari bahwa keindahan ada di dalam hati.
Apapun di luar diri itu tergantung suasana hati. Dan hati adalah pintu pertemuan antara jagat alit dan jagat besar yang luas, tak bertepi dan tidak ada batas jarak dan waktu. Seekor burung elang terlihat terbang rendah menuju ke sebuah hutan lebat. Ke arah hutan itulah langkah kaki kuda Ki Sandikala berjalan di bawah cahaya matahari yang telah turun merayapi lengkung kaki langit menjelang sore. Terpaksa Ki Sandikala menuntun kudanya ketika memasuki hutan lebat itu karena harus berjalan di atas sebuah sungai kecil berbatu seperti masuk ke sebuah lorong yang membelah hutan itu. Namun semakin masuk ke dalam jalan sungai itu semakin melebar, dan Ki Sandikala sudah dapat naik di atas punggung kudanya. Ketika Ki Sandikala keluar dari hutan itu, matahari sudah semakin condong ke barat. Terlihat Ki Sandikala menghentakkan kudanya untuk berlari di atas sebuah bukit kecil hutan pinus. Ki Sandikala di atas kudanya seperti terbang membelah angin. Ketika di hadapannya terlihat sebuah padukuhan, Ki Sandikala memperlambat laju kudanya. Lembayung warna senja mengantar langkah kuda Ki Sandikala memasuki regol padukuhan itu. "Kuda yang bagus," berkata seorang lelaki tua yang terlihat di depan pagar rumahnya, mungkin baru saja pulang dari sawahnya, menyapa Ki Sandikala. "Cuma kuda pinjaman Ki Bekal," berkata Ki Sandikala sambil turun dari kudanya dan menyampaikan keselamatan masing-masing. "Mari singgah sebentar ke gubukku," berkata lelaki tua itu yang dipanggil Ki Bekal itu, menawarkan Ki Sandikala singgah di rumahnya. "Terima kasih, mungkin lain waktu saja aku akan singgah," berkata Ki Sandikala. "Baiklah, aku tidak akan memaksa," berkata Ki Bekal sambil tersenyum ramah, membiarkan Ki Sandikala naik kembali ke atas punggung kudanya. Jarak dari padukuhan ke padepokan Ki Sandikala hanya terhalang sebuah hamparan sawah. Ki Sandikala telah berada di tengah jalan antara keduanya. "Semoga keselamatan meliputi dirimu, wahai saudaraku Ki Lamang," berkata Ki Sandikala kepada seorang lelaki tua yang tengah menyalakan pelita malam di depan regol padepokannya. Terkejut bukan kepalang, lelaki tua itu memandang Ki Sandikala. Keremangan di ujung senja itu tidak menghalanginya untuk mengenali siapa orang yang menyapanya itu, yang tidak lain adalah majikannya sendiri. "Gusti yang Maha Agung telah menyertai tuanku," berkata Ki Lamang menyambut sapa Ki Sandikala dengan hati penuh sukacita. Setelah begitu lama tuannya meninggalkan padepokan, mereka pun terlihat berjalan beriring menuju pendopo padepokan yang temaram diterangi dua buah pelita malam. Ketika Ki Sandikala naik ke atas pendopo dengan wajah penuh gembira, melihat dua orang anak muda di peringgitan, langsung melompat dari atas bale berlari ke arahnya. "Ayah," berkata dua anak muda itu sambil berlari mendekat dan bersimpuh di kedua kaki Ki Sandikala, penuh kegembiraan hati menyambut kedatangan Ki Sandikala yang dipanggil ayah oleh kedua anak muda itu. "Ayah rindu dengan kalian berdua," berkata Ki Sandikala ketika sudah duduk bersama dengan kedua anak muda ini. "Kami di sini kecemasan menanti kabar ayah," berkata salah seorang dari anak muda itu. "Ki Lanang, apakah Menak Koncar dan Menak Jinggo masih sering menyusahkan dirimu?" berkata Ki Sandikala kepada Ki Lanang yang juga telah duduk bersamanya. "Sejak Tuan tidak ada di padepokan ini, mereka menjadi semakin dewasa.
hanya kadang-kadang saja tidak mengisi air kolam di Pakiwan. Berkata Ki Lamang, tersenyum sambil berdiri meninggalkan mereka, mungkin menyiapkan minuman hangat untuk tuannya yang baru datang itu. Kedua anak muda itu ternyata putra Ki Sandikala, Menak Koncar yang terlihat berkulit agak kehitaman itu adalah putra pertamanya. Adiknya yang lebih muda mempunyai kulit lebih terang, sangat mirip wajahnya dengan Ki Sandikala, bernama Menak Jinggo. Paman kalian telah bercerita tentang kedatangan Ki Narada bersama prajurit Kediri ke padepokan ini, berkata Ki Sandikala. Mereka tidak menemukan yang mereka cari, pusaka leluhur kita keris naga sasra, berkata Menak Koncar dengan wajah penuh amarah terpendam. Aku telah menyimpannya dengan baik, berkata Ki Sandikala. Syukurlah mereka tidak melakukan kekerasan di padepokan ini, berkata kembali Ki Sandikala. Bila saja Paman Putut Prastawa tidak menghalangi, sudah kutantang mereka satu persatu, berkata Menak Jinggo juga dengan perasaan penuh kecewa. Di mana pamanmu itu, Putus Prastawa? Berkata Ki Sandikala kepada kedua putranya, menanyakan seorang putut yang sangat dipercaya. Namun kedua putranya itu tidak langsung menjawab. Terlihat mereka saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Paman Putut Prastawa sehari setelah kedatangan Ki Narada tidak pernah terlihat lagi, berkata Menak Koncar. Bukan main kagetnya Ki Sandikala, langsung pikirannya tertuju kepada keris naga sasra. Hanya dirinya dan Putut Prastawa yang tahu di mana keberadaan keris naga sasra itu. Namun di hadapan kedua putranya, Ki Sandikala tidak memperlihatkan keterkejutannya. Mungkin mendadak ada keperluan yang berkaitan dengan keluarganya, berkata Ki Sandikala dengan suara datar, berusaha bersikap seperti tidak merasakan ketegangannya. Akhirnya Ki Sandikala telah melupakan untuk sementara masalah keris naga sasranya ketika dari arah Pringgitan datang seorang gadis muda berlari kecil ke arahnya. Kukira Ki Lamang di belakang berbohong bahwa Paman Nambi telah datang, berkata gadis muda itu bersimpuh penuh kehormatan di hadapan Ki Sandikala yang dipanggilnya sebagai paman itu. Gadis muda itu memang adalah keponakan Ki Sandikala dari keluarga pihak istrinya. Gadis ini tinggal bersama di padepokan sejak bayi. Dua orang tuanya telah meninggal bersamaan karena musibah penyakit aneh yang melanda banyak orang dalam satu daerah di tempat tinggal mereka. Bayi mereka sejak itu diasuh oleh keluarga Ki Sandikala. Kini bayi itu sudah tumbuh semakin dewasa. Wajah dan segala peringainya sangat mirip sekali dengan istri Ki Sandikala yang sudah lama meninggal dunia. Itulah sebabnya Ki Sandikala sangat menyayangi gadis muda itu. Endang Trinil, begitu nama gadis manis yang sangat rupawan itu. Duhai putriku yang jelita, rindu pamanmu ini dengan senyummu, berkata Ki Sandikala menggoda Trinil. Terlihat Trinil tersenyum manja dan langsung duduk bersama di pendopo. Baru saja Ki Sandikala ingin menggoda Trinil lagi, dua orang cantrik yang kebetulan melihat sebuah pembicaraan di atas pendopo datang mendekat. Bukan main gembira hati mereka ketika dilihatnya Ki Sandikala ada bersama. Kami tidak tahu Tuan Guru sudah datang kembali, berkata salah seorang cantrik itu menyambut kedatangan Ki Sandikala. Pamanku baru datang. Sebaiknya para cantrik dikabarkan setelah pamanku cukup beristirahat, berkata Endang Trinil kepada dua orang cantrik itu yang menjawabnya dengan anggukan kepala. Benar apa yang dikatakan Endang, aku memang belum bersih-bersih, berkata Ki Sandikala sambil berdiri dan melangkahkan kakinya masuk ke Pringgitan. Aku akan menyiapkan pakaian bersih untuk paman,
berkata Endang Trinil mengiringi langkah Ki Sandikala. Malam itu warna langit begitu bersih memayungi padepokan teratai putih. Terlihat para cantrik berbondong-bondong datang satu persatu mengucapkan selamat datang kepada guru tercinta mereka yang sudah lama meninggalkan padepokannya. "Besok aku akan bercerita lebih panjang lagi di sanggar," berkata Ki Sandikala kepada para cantriknya yang akhirnya dapat mengerti bahwa panggung pendopo itu akan roboh bila mereka semua bersamaan berhimpit di atas pendopo padepokan itu. Akhirnya satu persatu para cantrik cukup puas hanya sebatas menyapa kedatangan Ki Sandikala. Di pendopo itu akhirnya tinggal beberapa para orang tua. Dalam pertemuan itu sempat dibicarakan tentang Putut Prastawa yang tidak diketahui kabarnya. Namun Ki Sandikala sepertinya berusaha mencari perbincangan lain untuk meredakan ketegangan hatinya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa keluarga Istana Singasari telah pecah menjadi dua kubu. Pasti ada beberapa orang yang mencari keuntungan di atas keadaan yang mulai meruncing ini. Di antaranya adalah pamanku sendiri, Ki Narada, berkata Ki Sandikala berbincang mengenai keadaan yang terjadi di Jawa Dwipa. Inilah saatnya kita berbakti kepada tanah kita sendiri, membela keluarga Istana Singasari, pewaris tanah leluhur ini, berkata kembali Ki Sandikala sambil menyapu wajah para cantrik yang ada di pendopo padepokan. Dan aku telah berjanji kepada putra keluarga Istana Singasari bernama Raden Wijaya untuk membawa para cantrik padepokan ini berdiri di belakangnya, berkata kembali Ki Sandikala meneruskan kata-katanya. Kami percaya dan mendukung sepenuh hati apapun keputusan Tuan Guru, berkata salah seorang cantrik penuh semangat. Angin malam yang dingin berhembus menggoyangkan pelita malam di atas pendopo padepokan. Tuan Guru baru datang, maaf kami memang harus tahu diri, berkata salah seorang cantrik mewakili saudaranya yang lain sambil berdiri pamit diri. Besok aku akan melihat sampai di mana kemajuan kalian selama aku tidak ada di padepokan ini, berkata Ki Sandikala melepas para cantriknya yang tengah menuruni anak tangga padepokan. Setelah para cantrik telah pergi, pendopo itu pun seperti lengang. Hanya ada dua orang putranya dan Ki Lamang menemani Ki Sandikala. Malam ini aku akan beristirahat di pondokku, berkata Ki Sandikala meminta Ki Lamang untuk membersihkan dan merapihkan pondokannya yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Menak Koncar dan Menak Jinggo terlihat saling berpandangan, merasa asing ayahnya yang baru tiba itu akan bermalam di pondoknya sendiri, tidak di bilik kamarnya di bangunan utama. Tapi mereka berdua mencoba menghilangkan keganjilan itu. Mungkin ayahnya ingin menenangkan dirinya, menyepi di pondoknya sendiri seperti biasa dilakukannya. Tidak lama kemudian Ki Lamang sudah datang kembali mengabarkan kepada Ki Sandikala bahwa pondoknya sudah dirapihkan. Aku akan ke pondokku, berkata Ki Sandikala kepada Menak Koncar dan Menak Jinggo sambil berdiri. Terlihat Ki Sandikala telah menuruni anak tangga pendopo diantar oleh Ki Lamang menuju ke pondoknya. Ki Lamang hanya mengantar sampai di pintu pondokan, meyakinkan bahwa dirinya sudah tidak diperlukan lagi, langsung berpamit diri untuk beristirahat. Ki Sandikala telah masuk ke dalam pondoknya, melihat tidak ada yang berubah di dalam pondoknya. Namun pikirannya melayang, membayangkan bahwa Paman Narada pasti sudah memeriksa tempat itu pula. Ki Sandikala langsung merebahkan dirinya di atas balai bambu. Matanya terlihat sudah terpejam, namun pendengarannya yang tajam masih saja terjaga. Ternyata Ki Sandikala mencoba menanti saat yang tepat, memastikan
bahwa semua penghuni padepokan telah tertidur. Malam itu langit dipenuhi banyak bintang, rembulan sepotong terhalang awan. Halaman padepokan terlihat sudah begitu lengang ketika sesosok bayangan melesat keluar dari regol pintu gerbang padepokan. Sesosok bayangan itu sudah jauh meninggalkan padepokan, bergerak begitu cepat di antara bayangan hitam semak dan pepohonan. Ternyata arah sosok bayangan itu tengah menuju ke sebuah candi yang tidak jauh dari padepokan teratai putih. Hanya terhalang sebuah gumuk kecil. Semilir angin menghembus mengusir awan yang menghalangi wajah bulan. Wajah sosok bayangan itu semakin menjadi jelas berdiri di depan sebuah candi yang ternyata adalah wajah Ki Sandikala. Ketika mendengar tentang hilangnya Putut Prastawa, hati dan perasaan Ki Sandikala hanya tertuju kepada keris naga sasra. Hati dan perasaan Ki Sandikala telah menangkap dan menghubungkan hilangnya Putut Prastawa pasti berkaitan dengan keris naga sasra. Namun Ki Sandikala selalu menutupi perasaan hatinya di hadapan kedua putranya, juga di hadapan para cantriknya. Itulah sebabnya Ki Sandikala meminta untuk bermalam di pondoknya agar dengan leluasa dapat keluar dari padepokan, meyakinkan perasaan dan kegelisahan hatinya. Mengapa Ki Sandikala begitu gelisah dan mengaitkan Putut Prastawa dengan keris naga sasra? Ternyata beberapa tahun silam Ki Sandikala ditemani Putut Prastawa telah menyembunyikan keris naga sasra, bermaksud agar keris berpetuah itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Sengaja disembunyikan di luar padepokan hanya untuk mengecoh. Ternyata perhitungan mereka terjadi pula di mana pamannya Ki Narada tidak mendapatkan yang dicarinya di dalam padepokannya. Terlihat Ki Sandikala dengan penuh hormat merangkapkan kedua tangannya manakala telah berada di depan pintu gapura candi, pura suci tempat disemayamkan abu leluhurnya Dewi Kilisuci. Perlahan Ki Sandikala melangkahkan kakinya masuk ke dalam gapura itu, dan di kegelapan malam menuruni anak tangga candi, dan akhirnya telah berdiri di depan sebuah lingga yang di belakangnya terpahat sebuah patung kepala Ganesha. Mata Ki Sandikala yang terlatih dapat melihat dengan jelas apapun yang berada di balik bilik candi itu. Tiba-tiba saja, hanya dengan sekali ayunan, tubuh Ki Sandikala telah melenting hinggap di atas pundak patung Ganesha. Ternyata patung kepala Ganesha tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan badannya. Terlihat dengan mudahnya Ki Sandikala menggeser batu besar itu yang dipahat berbentuk kepala gajah. Segera Ki Sandikala merabat tangannya ke dalam cekungan rongga leher patung itu. Bukan main terperanjatnya Ki Sandikala bahwa yang dicarinya ternyata sudah lenyap.